dateng nih makhluk namanya Dedi. Bukan emang bener makhluk. Dari kota tasbih mau diubah menjadi kota patung. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Kepala desa diwajibkan untuk pasang, yaitu patung bebegik raksasa, dipakai kain putih, ditaruh sesajen di setiap gapura gang Purwakarta. Saudara, kurang ajar tidak? Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Assalamualaikum mau dibuang, mau diganti sama Sampurasun. Saudara, saya tanya, terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Takbir. Ada apa sebetulnya di Purwakarta? Mau tahu? Mau tahu? Padahal Cikampek Purwakarta tetangga. Tetangga. Caket-caket. Kalau saya dari Jakarta, dari Bogor kan jauh, betul? Tapi kita ngikuti perkembangan, saudara. Jadi sebelum kita cerita Sampurasun, dalam 8 tahun terakhir ini terjadi perubahan drastis di Purwakarta, saudara. Bapak Ibu yang saya cinta, selama ratusan tahun Purwakarta itu menjadi kebanggaan orang Sunda, saudara. Kenapa? Sebab Purwakarta itu identik dengan Islam. Gudangnya kiai, gudangnya ajengan, gudangnya pesantren, gudangnya santri. Saking banyaknya majelis zikir, saking banyaknya santri, saking banyak zikir di rumah-rumah, sampai-sampai Purwakarta disebut kota tasbih, saudara. Satu-satunya kota di seluruh Indonesia yang dijuluki kota tasbih, yaitu kota Purwakarta. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Siapa yang nggak kenal Purwakarta, saudara? Dulu di sana ada Mamat Sempur, saudara. Banyak ajengan-ajengan Jawa Barat belajar ke sana. Itu baru yang terakhir, minal mutaakhirin, saudara. Belum ulama-ulama sebelumnya, saudara. Berapa banyak ajengan di Banten, berapa banyak ajengan di Pasundan, berapa banyak ajengan di tataran Sunda, saudara. Rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Maka itu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Takbir. Dateng nih makhluk namanya Dedi. Bukan emang bener makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluknya ini makhluk lu. Dateng nih makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Ganeyasana, saudara, itu sudah ada patung Dasamuka. Itu patung iblis. Dasamuka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Betul? Saya mau tanya, ada orang dibilang begini, tuh muka 2 tuh, ayo bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Muka 2 aja udah jelek, muka 10 apalagi? Dia padang di tengah kota, saudara. Belakangan, saudara, dia buat hampir 60 patung Hindu Bali, saudara. Dan dia mengatakan ini adat Sunda. Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda, adat orang Sunda identik dengan syariat Islam, betul? Saya mau tanya semua saudara, patung adat Sunda bukan? Kemusyrikan adat Sunda bukan? Takbir. Enak ya pakai ngomongnya adat Sunda, pala lu bomenyan. Ngomong jangan menghina orang Sunda, betul? Orang Sunda itu identik dengan Islam, betul? Orang Sunda itu cinta kepada
ulama dan ajaran, betul. Orang Sunda itu siap mati buat Allah dan Rasulnya, betul. Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda, betul. Takbir. Dia bikin patung. Bahkan saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat 1000 patung se-Purwakarta, saudara. Dari kota tasbih mau diubah menjadi kota patung. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Yang kedua, pohon-pohon di jalanan semua, saudara, dipakein kain poleng, saudara. Kalau pakai kain putih saya tidak protes, kalau pakai kain batik saya nggak protes, tapi kalau pakai kain poleng ini ada persoalan. Kain poleng itu adalah kain ritual Hindu Bali, hitam putih kotak-kotak. Kenapa mesti pakai kain Hindu Bali? Kenapa bukan kain batik Sunda? Betul. Sunda juga punya kain batik khas, betul tidak? Betul tidak? Katanya orang Sunda, katanya mau bela adat Sunda, ternyata adat Bali yang dibawa ke Purwakarta. Kurang ajar tidak? Semua dipakai kain poleng. Itu di Bali. Orang Bali punya keyakinan setiap pohon itu kayak dedemitna. Nah, supaya dedemitnya ini jinak dipakein kain poleng. Saya mau tanya, saudara, sesat tidak? Syirik tidak? Khurafat tidak? Tahayul tidak? Itu ajaran Islam bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak sampai di situ, saudara. Saya mau tanya sama orang Cikampek, Kerawang, tahu bebeki? Tahu bebeki? Bebeki tempatnya di mana? Buat nakut-nakutin apa? Buat nakut-nakutin burung, betul? Jadi petani-petani itu pintar. Bagaimana supaya burung pada lari? Mereka taruh bebekik, saudara. Yaitu patung orang-orangan yang dibuat dari alang-alang, saudara. Nah, burung ini kan nggak punya akal, dia nggak bisa bedain mana petani, mana alang-alang, saudara. Nah, dibohongin sama petani supaya panennya bagus, nggak dirusak sama burung. Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu petani pintar tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Berarti bebekik ditaruh di tengah sawah buat nakutin burung, boleh tidak? Boleh, saudara, nggak apa-apa. Di Purwakarta lain lagi, saudara. Setiap RT, setiap RW, setiap kepala desa diwajibkan untuk pasang, yaitu patung bebekik raksasa, dipakai kain putih, ditaruh sesajen di setiap gapura gang se-Purwakarta, saudara. Kurang ajar tidak? Jadi bebekik yang di Jawa Barat untuk di tengah sawah, di Purwakarta ditaruh di tengah kota, dijadikan dewa, saudara. Nah, saya mau tanya, itu adat Sunda bukan? Adat Sunda bukan? Patung adat Sunda bukan? Musyrik adat Sunda bukan? Khurafat adat Sunda bukan? Takbir. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan aisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita.
Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal.